never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez tampil sangat cepat sepanjang hari pertama GP Italia yang dimulai Jumat ini di sirkuit Mugello, berhasil lolos langsung ke Q2 pada Sabtu ini. Pria asal Gresini ini tak pernah bosan mengulangi bahwa satu-satunya hal yang ia perlukan untuk lolos ke kemenangan adalah menjadi cepat di hari Jumat, memasuki Q2 dan lolos dengan baik di grid. Untuk saat ini, pada awal Grand Prix Italia, pembalap Spanyol itu melakukan separuh pekerjaannya, finish di 10 besar, yang memungkinkannya bekerja dengan tenang pada Sabtu pagi untuk mempersiapkan klasifikasi. Pada sesi pertama hari itu, Marc memimpin waktu hampir sampai akhir, juga pada sore hari dia sangat cepat di awal dengan soft compound, dan bekerja sangat baik dengan medium. Hari yang sangat baik. Sangat menyenangkan mengendarai Ducati di Mugello. Setup dasarnya sudah bagus. Saya membalap memikirkan lap tercepat, yang ternyata lebih baik bagi saya. Jelas pria asal Gresini itu di akhir. Bersama Ducati saya merasa lebih kompetitif di Mugello, tapi itu masih sulit bagi saya. Saya lebih menderita dibandingkan di sirkuit lain, tapi saya kompetitif. Saya tahu bagaimana menderita, saya telah melakukannya sepanjang karir saya. Jelas Marquez yang datang ke tahap hebat ini untuk Ducati setelah 3 kali naik podium berturut-turut di Jerez, Le Mans dan Barcelona. Namun kini, Marc paham bahwa kami harus memberikan prioritas untuk meningkatkan waktu dalam satu lap, agar dapat memulai dari baris pertama grid dan meningkatkan podium tersebut untuk mengubahnya menjadi kemenangan pertamanya bersama Ducati, yang jika itu terjadi, datang minggu ini akan menjadi yang ke-93 bagi rumah Italia di MotoGP. Belum selesai, karena ini Q2 dan sprint, ini hanya latihan. Sepertinya saya semakin dekat dengan satu lap, tapi itu belum cukup. Motor ini memungkinkan Anda untuk sedikit bersantai. Mereka meminta Marc menjelaskan skenario luar biasa apa yang berubah pada setang GP23. Bersama Ducati, perasaan pertama di Mugello adalah sirkuit yang berbeda, akunya. Sementara itu, Alex Rins menegaskan perasaan baik Yamaha di Mugello dengan memasuki Q2 MotoGP dengan cara yang spektakuler, kedua di belakang Pecco Bagnaia. Yamaha punya ekspektasi tinggi terhadap Grand Prix Italia. Usai GP Prancis, keluarga Iwata melakukan tes privat di sirkuit Mugello yang antara lain menguji aerodinami yang sebelumnya telah mereka uji pada tes kolektif di Jerez. Dan mereka memberi mereka perasaan yang jelas lebih baik di trek Italia, dengan peningkatan hingga 2/10 per lap, yang membuat mereka menggunakan suku cadang baru di Montmello. Kemajuan rumah Iwata terlihat pada Jumat ini di sirkuit Transalpine, semakin kompetitif sejak awal hari. Dan contoh paling jelas adalah Alex Rins yang pada latihan sorenya memasang M1 miliknya dalam umpan langsung ke Q2. Dan tidak hanya itu, di posisi kedua, dengan catatan waktu 1:45.211, hanya di bawah 3/10 di belakang Pecco Bagnaia, satu-satunya yang mencatat waktu pukul 1:44. Dengan demikian, pemain Barcelona itu tampil menonjol di Mugello, tepatnya di trek di mana kakinya patah pada tahun 2023, yang mempengaruhinya hingga musim berakhir di Valencia. Fabio Quartararo, pada bagiannya, berada di luar cut, ke-11 dengan 1:45.480, kurang dari 2/10 di belakang rekan setimnya. Di penghujung hari, Rins, yang meski terjatuh di pagi hari, menjelaskan sensasi bagus Yamaha di Mugello, dan bantuan tes, yang terutama terlihat di pagi hari. Namun pembalap Spanyol itu ingin menonjolkan, di atas segalanya, garis menaiknya, yang sudah terlihat sejak GP Catalunya terakhir. Fabio sangat dekat. Kami berbicara dengan tim saya dan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk memasuki Q2, tetapi waktu saya jauh lebih cepat dari yang kami kira.
Setelah menerima kenyataan kalah dalam pertarungan dengan Jorge Martin untuk resmi kedua Ducati menjelang tahun 2025, Marc Marquez meluncurkan perintah kepada merek Italia untuk mencoba bertahan di Gresini dengan sepeda motor pabrikan. Kamis dini hari tadi, Ducati akhirnya memutuskan memilih Jorge Martin untuk mendampingi Pecco Bagnaia di tim resmi Borgo Panigale mulai tahun depan. Seiring berlalunya waktu, pidato Marc Marquez menjadi semakin sulit. Pada awalnya, juara multi waktu itu ditanya tentang berita yang dimaksud, dan dia tampak bingung. "Ini bukan informasi yang saya miliki," jawabnya dalam salah satu dari banyak wawancara yang dia berikan di pagi hari, yang diikuti oleh banyak wawancara lainnya. Sudah sore. Tentunya setelah memberikan kebenaran atas kedatangan Martin di bengkel sepeda motor merah, Marquez merumuskan kembali strateginya. Untuk memperjelas bahwa pilihan yang diambil pabrikan Bolognese itu tidak akan menandai masa depannya jika tidak sesuai dengan keinginannya. Secara logika, dan berdasarkan komitmen kontrak yang dimiliki pabrikan Italia tersebut, pengoperasian yang paling nyaman adalah jika Marquez berhenti di Pramac, yang memiliki kekuatan untuk memperbarui perjanjian dengan Ducati, untuk terus memiliki dua Desmosedici dengan spesifikasi terbaru, 2 tahun berikutnya. Sebuah rute yang sama sekali tidak meyakinkan pilot dari Cervera, Lleida, yang tidak berminat meninggalkan struktur satelit untuk mendarat di struktur satelit lain. "Pramac bukanlah pilihan bagi saya," katanya pada tengah hari. Sore harinya, setelah konferensi pers resmi, sang juara multi juara berbicara kepada media Spanyol yang terlantar, dan sedikit lebih eksplisit mengenai berbagai alternatif yang mungkin ia miliki. "Saya tidak akan berpindah dari satu tim satelit ke tim satelit lainnya. Tahun lalu saya berpindah dari Honda ke Gresini, dan saya merasa sangat baik di sini. Itu adalah situasi yang sangat sulit dalam karir olahraga saya, tetapi sekarang saya kompetitif dan saya bersenang-senang," katanya. Marquez yang tidak menutup pintu untuk meninggalkan keluarga Ducati. Sementara itu, Jorge Martin adalah pemain terbaik saat ini, dengan kemungkinan penandatanganan ini untuk tim resmi Ducati. Jorge Martin telah menjadi fokus semua mata Kamis ini di Mugello, setelah media Italia menganggap remeh penandatanganannya untuk tim resmi Ducati. Saat ini, baik pembalap maupun tim belum membuat pengumuman resmi mengenai hal ini, namun pemain asal Madrid ini meyakinkan bahwa dia tetap tenang mengenai masa depannya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kolaborator kami, Manuel Pecino, dari Paddock Italia. Keputusan ini tidak menghentikan Martin dari kurang tidur. "Saya tenang. Entahlah, pada akhirnya banyak fokus pada akhir pekan ini, pada keputusan ini. Tapi saya fokus pada apa yang menjadi milik saya, pada apa yang bisa saya kendalikan, dan itu mengendarai sepeda motor. Saya ingin fokus pada akhir pekan. Pada hari Senin atau Selasa akan ada waktu untuk terus melangkah maju, terus berbicara, dan melihat kemana arah masa depan saya. Tapi saat ini saya fokus pada hari esok."